Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum semester 2 dengan nomor NIM 12330400036. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Dosen Abdul Mufti sebagaimana dalam mata kuliah pelajaran apa sih namanya? Pengantar Hukum Indonesia mengenai tentang pengenalan hukum perdata. Baiklah teman-teman, setiap negara memiliki hukum atau peraturan pedoman dalam bermasyarakatnya. Tanpa adanya hukum, negara tersebut akan berjalan dengan tidak kondusif. Maka dari itu, setiap negara memiliki hukum dan peraturan-peraturannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai pengenalan hukum perdata. Di Indonesia, pada umumnya ada dua hukum yang berlaku dan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, jelas ada hukum perdata, dan yang kedua ada hukum pidana. Hukum perdata sering disebut juga sebagai hukum privat. Hukum perdata ini seringkali disamakan dengan hukum pidana. Padahal jelas hukum perdata dan pidana ini berbeda. Mereka saling berlawanan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur perseorangan atau yang mengatur mengenai tentang kepribadian kita. Makanya disebut juga sebagai hukum privat. Contoh dari hukum perdata adalah perkawinan misalnya, perceraian, kematian, dan waris. Itu yang mencakupi dari hukum perdata tersebut, gitu loh teman-teman. Makanya hukum perdata dan pidana ini harus kita bisa bedakan gitu. Kalau contoh sedikit ya saya sampaikan mengenai tentang hukum pidana. Contoh hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur keseluruhan masyarakat Indonesia. Contoh kecilnya seperti apa? Contoh politik. Yang kedua tentang pemilu. Yang ketiga tentang kegiatan ataupun kinerja dari pemerintah. Dan yang kedua dan yang terakhir maksud saya contoh dari kejahatan-kejahatan. Nah itu bisa disebut sebagai hukum pidana teman-teman. Jadi berbeda antara hukum perdata dan pidana gitu. Banyak juga para profesor, para tokoh mendefinisikan gitu tentang hukum perdata. Seperti contohnya saya baca dari salah satu tokoh yaitu Profesor Dr. Sudikno Mertakusumo yang mengatakan bahwa hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang lingkup kekeluargaan dan masyarakat saja. Gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara ataupun individu lainnya. Dan juga menurut Profesor Subekti sama seperti itu juga. Hukum perdata ini disebut juga hukum tadi apa? Yang saya bilang pertama itu hukum privat. Atau yang mengatur keperorangan gitu, tidak mencakupi individual lainnya gitu teman-teman. Dan teman-teman juga perlu ketahui hukum perdata memiliki kitab undang-undangnya gitu, atau yang sering kita sebut dan kita kenal sebagai KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu teman-teman. Apabila teman-teman melanggar suatu konsekuensi hukum perdata tersebut, maka jelas di dalam hukum perdata ada undang-undangnya dan jelas tertulis di situ teman-teman. Mungkin cukup sekian tugas dan penyampaian yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah
ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.